Ketukan pintu tok-tok bergema memecah kesunyian khidmat aula besar. Dari balik meja kerja yang masif, suara berwibawa namun dingin terdengar. Masuklah. Jin Runcandel dengan baju zirah lengkap melangkah masuk. Pedang tergantung di pinggangnya. Dia berhenti, menjaga jarak hormat dan bertanya, "Ibu memanggilku?" Dari kursi singgasana, Rosa mendongak. Tatapan tajamnya lurus ke arah putranya. Cahaya keemasan lembut dari jendela-jendela besar menyinari rambut hitam panjangnya, menciptakan aura kekuatan. Dia menjawab, perlahan, "Ya, ku dengar. Kau telah menyelesaikan tugas dengan aman. Hasilnya sangat memuaskan. Terima kasih, Ibu," jawab Jin dengan hormat. Wajahnya tetap tenang. Kepuasan di wajah Rosa cepat menghilang, digantikan dengan ekspresi menyelidik. Dia membalik halaman buku di depannya, suaranya menjadi lebih dingin. "Ya, dan mengenai laporan Petro, ku dengar, kau menolak tawaran kepindahanku." Dia menekan tangannya ke meja. Gelombang tekanan tak terlihat dan berat tiba-tiba menyelimuti ruangan, menandakan ketidakpuasan yang mulai muncul. Rosa berkata dengan suara berwibawa, "Seperti yang kau tahu, hanya anak-anak yang akan menjadi kepala klan berikutnya yang boleh menggunakan ruangan itu. Ruangan itu telah kosong sejak Joshua menggunakannya sewaktu muda, tapi ibu ingin kau mulai menggunakannya." Menghadapnya, Jin berdiri tegak, mata birunya yang teguh menatap lurus. Ia menjawab dengan sopan, "Terima kasih ibu, namun saya menolaknya." Sebuah keterkejutan melintas di wajah Rosa yang selalu tenang. Ia sedikit mengerutkan kening, bertanya singkat, "Mengapa?" Jin menjelaskan dengan tenang, suaranya bergema di ruangan luas itu. "Sekalipun itu bagus, itu hanyalah sebuah ruangan. Itu terlalu besar dan mewah bagi saya." "Kau benar-benar tidak akan menerimanya?" Rosa bertanya lagi, seolah ingin memastikan ketegasan anak itu. "Ya, saya sudah memutuskan," jawab Jin, senyum tipis namun penuh percaya diri terukir di bibirnya. Keheningan menyelimuti ruangan. Jari-jari panjang Rosa mengetuk pelan permukaan meja kayu yang mengilap, menciptakan suara ketuk-ketuk yang kering saat ia menatap putranya. Akhirnya, ia berkata, "Baiklah, kau boleh pergi." "Baik ibu." Jin sedikit menundukkan kepalanya sebagai salam, lalu berbalik dan melangkah pergi. Suara langkah kakinya yang tunggal bergema lalu menghilang, meninggalkan keheningan mutlak di ruangan itu. Suasana di dalam ruangan mewah itu menjadi hening, hanya cahaya kuning hangat yang samar-samar menyinari kursi kekuasaan tempat Rosa Runcandel duduk. Ia menyangga dagunya dengan lembut, mata dalamnya memancarkan ekspresi berpikir, senyum tak terduga tersungging di bibirnya. Si bungsu ini pada akhirnya tidak memiliki keserakahan, atau ambisinya terlalu besar, sulit sekali untuk menebaknya. Ia teringat kembali pada tawarannya, yang ia berikan kepada Jin adalah sebuah ruangan yang hanya diperuntukkan bagi anak-anak yang akan memikul masa depan keluarga Runcandel, dan ia yakin Jin juga tahu betul dukungan besar yang akan ia terima begitu ia masuk ke dalamnya. Namun, setiap hak istimewa memiliki harganya. Saat Jin menerimanya, ia telah menempatkan dirinya dalam bahaya, menjadi target bagi mereka yang tidak terpilih. Gambaran putra bungsunya yang berdiri teguh di antara bilah pedang tajam yang tak terhitung jumlahnya, siap menusuk dari segala arah, muncul dengan jelas dalam benaknya. Rosa bersandar lembut, senyum di bibirnya berubah puas. Jadi, dia menyadari bahwa aku sedang mengujinya. Ia berpikir dalam hati, matanya memancarkan antisipasi. "Aku akan menantikan penampilanmu di kelas menenah." Keesokan harinya, di aula pelatihan dengan lantai marmer putih bersih yang dingin, Jin berdiri di hadapan para peserta pelatihan seusianya. Ia melayangkan pandangannya, lalu berbicara dengan suara lantang. "Mulai besok, kita akan naik ke kelas pelatihan menengah." Kelas menengah dibentuk dari berbagai faksi berbeda. Jin menatap lurus ke arah dua rekrutan baru di depannya. Suaranya mantap, tanpa ragu sedikit pun. "Kalian akan menjadi bagian dari faksiku. Itu berarti kalian akan terlibat dalam pertempuran perebutan wilayah dan menghadapi gangguan." Mendengar itu, wajah kedua orang itu sedikit menegang. Tetapi Jin segera menenangkan mereka. Senyum tipis tersungging di bibirnya. "Tapi jangan terlalu takut. Aku tidak berniat hanya berdiri menyaksikan itu terjadi. Dan hal-hal seperti itu pasti akan hilang begitu aku sepenuhnya menguasai kelas menenah. Sampai saat itu, bergeraklah dalam kelompok 3 orang, bahkan jika tidak berlatih, dan hindari bertindak sendirian." Jelas, kepercayaan diri dan janji perlindungan Jin menyulut api tekad di mata para rekrutan. Mereka menjawab serempak dengan lantang. Sorakan bergema di depan gedung pelatihan yang megah. "Jelas Tuan." Tepat pada saat itu, sebuah suara berat dan berwibawa menggema, membuat semua orang terdiam. Perhatian, dari atas, Z Runcandel muncul, tampak anggun dengan rambut perak dan penutup mata merah khasnya. Tatapan tajamnya menyapu barisan rekrutan. Aura seorang kesatria bintang 8 membuat ruang seolah membeku. Dia mengumumkan, setiap kata dingin dan jelas. "Tahun ini ada 10 rekrutan baru yang bergabung, dan 27 orang telah dieliminasi." Pernyataan kerasnya menjadi peringatan, tergantung di atas kepala para prajurit muda, mengingatkan mereka akan jalan yang sulit dan kejam di depan.
Zed Runkandel berdiri agung di hadapan para rekrut baru, suaranya yang tegas menggema. Wahai para rekrut baru, belajarlah cara kerja di kelas menengah dari para senior kalian. Aku hanya mengajar ilmu pedang dan mengevaluasi penampilan. Setiap insiden yang timbul, kecuali pembunuhan, akan kalian selesaikan sendiri. Di antara barisan, Jin Runkandel mendengarkan dengan tenang. Wajahnya yang rupawan tidak menunjukkan emosi khusus, tetapi mata birunya memancarkan pemahaman yang mendalam, seolah ia sudah terlalu akrab dengan aturan-aturan keras ini. Tiba-tiba, Zed mengangkat kepalanya, aura otoritas meledak saat ia mengaum. Teriakannya menggelegar seperti guntur, menenggelamkan semua suara lain di aula besar. Aku bertanya kepada para senior, apa yang selalu aku tekankan? Suaranya bergema di seluruh ruangan yang luas, tempat ratusan siswa berseragam rapi berdiri dengan hikmat. Dari barisan mereka, seruan serentak, kuat dan bergema seperti sumpah besi, menjawab pertanyaannya, yang lemah tidak memiliki tempat di Runcandel. Di atas panggung tinggi, punggung Zed tetap tegak, simbol hidup dari kekuatan absolut dan kekejaman keluarga. Raungan marah bergema di seluruh lapangan latihan yang luas, meresap ke dalam udara dingin yang lemah tidak punya tempat di Runcandel. Di tengah suasana tegang, Jin Runcandel menghembuskan napas pelan, asap putih larut ke udara. Matanya tenang, tanpa gelombang sedikit pun di hadapan kegaduhan. Berisik sekali, pikirnya dalam hati, mereka mencoba membuat kita putus asa. Mata para trainee lain tertuju pada arah datangnya teriakan. Di sana, si kembar Tona sedang membusungkan dada, mulut mereka masih meneriakan semboyan klan. Beberapa trainee yang berdiri di dekatnya mulai berbisik-bisik, mata mereka penuh keraguan. Kakak beradik Tona di sana, pria besar di samping mereka, sepertinya sudah menjadi trainee senior. Mustahil si kembar itu bisa mengalahkannya sendiri. Pasti mereka mendapat bantuan dari dua saudari Miu dan En. Mungkin mereka mencoba menakut-nakuti para rekrutan baru seperti kita. Mesa sepertinya mendengar gumaman itu. Dia sedikit terkejut, lalu menoleh ke belakang. Menyadari kesalahpahaman yang menyebar, sebuah pikiran melintas di benak Jin. Sepertinya, aku harus memberitahu mereka bahwa mereka telah salah paham dengan sangat fatal. Jin melangkah perlahan, pedang di tangannya memantulkan cahaya dingin, langsung mengarah ke kerumunan kesatria yang berbaris di depannya. Menyaksikan pemandangan itu, Haitona dan Daytona terpaku, wajah mereka pucat pasi. Haitona tergagap, suaranya panik. Apa-apaan ini? Kenapa dia menuju ke sini? Daytona di sampingnya berusaha menenangkan keduanya meskipun wajahnya sudah pucat. Jangan takut, kita masih punya Kak Miu dan Kak An yang mendukung kita. Terlepas dari kepanikan kedua kakaknya, Jin tetap menjaga langkahnya dengan tenang, tangan kanan ringan di gagang pedang. Dalam sekejap, sebuah kilatan cahaya muncul, begitu cepat hingga tak terlihat jelas. Pedang Jin telah terhunus dan diayunkan dalam sapuan yang mulus. Haitona dan Daytona hanya bisa menganga kaget. Kesatria itu bahkan belum sempat sadar, tubuhnya sudah kaku lalu perlahan roboh ke tanah. Darah segar menyembur, mewarnai sebagian pelindung dada Jin. Zed hanya mengamati dalam diam, matanya tajam tanpa ekspresi. Kesatria-kesatria yang lain terpaku di tempat, wajah mereka kosong dan penuh ketakutan, memandang Jin seolah menyaksikan monster sungguhan. Sebuah jeritan pedih yang menyayat hati bergema di seluruh lapangan latihan, memecah kesunyian. Di atas ubin putih yang dingin, Kajin Romero berlutut, memegangi bahunya yang menyemburkan darah deras. Lengan kanannya yang berbalut zirah telah putus, tergeletak tak jauh, genangan darah semakin meluas. Berdiri di atas, Jin Runcandel dingin menatap hasil karyanya. Pedangnya masih berlumuran darah segar. Senyum tipis tersungging di wajahnya yang elok. Yang perlu disambut, bukanlah aku, Jin berkata dengan suara tenang, setajam pisau, tetapi kalian semua. Setelah itu, dia memasukkan pedangnya kembali ke sarung dengan rapi, tatapannya tanpa riak. Panggil tabib. Kejadian itu berlangsung begitu cepat dan kejam hingga membuat yang lain terpaku. Daytona menggeram marah. Jin, brengsek, kau gila, kenapa kau? Mengabaikan sepenuhnya omelan itu, Jin membungkuk dan menatap lurus ke arah Kajin yang menggeliat kesakitan. Peserta magang, tanyanya, suaranya datar. Siapa namamu? Kajin mengertakkan gigi, keringat dan darah bercampur di wajahnya yang berkerut karena rasa sakit. Dengan susah payah, dia menjawab, Kajin Romero. Jin mengangguk pelan, tatapan tajamnya terpaku pada kesatria yang kalah itu. Apa kau tahu kenapa aku memotong tanganmu? Sementara itu, Daytona mencabut pedangnya, mengarahkannya ke Jin dan berteriak, Hei, kau mengabaikan kami ya? Cepat cabut pedangmu lagi.
Udara di sekitar menjadi berat, pekat. Jin menyipitkan mata, tatapannya tajam bagai belati menembus ruang, terpaku pada mereka yang baru saja menyela. Suaranya bergema, dingin dan penuh otoritas. Tidakkah kalian melihat aku sedang berbicara dengan Kak Jin? Aku akan menerima duel nanti, jadi tolong diamlah. Haitona tak dapat menahan amarah yang membara, meraung. Tikus kecil itu, beraninya kau bertingkah seperti itu setelah menebas muridku. Dia tiba-tiba terdiam, matanya terbelalak ngeri. Haitona buru-buru mengangkat tangan untuk menutup mulutnya, menyadari dia telah salah bicara. Senyum sinis penuh ejekan melintas di bibir Jin. Dia perlahan mengulang, menekankan setiap kata. Muridmu? Tatapan Jin beralih ke Kak Jin yang berlutut di lantai marmer dingin. Darah segar dari luka menyebar di tanah. Dia dengan santai kembali menghadap Haitona, senyumnya masih belum pudar. Dia orang dari faksimu? Dia menunjukkan niat membunuh saat melihatku, jadi aku menebasnya sekali. Di tengah keheningan yang menyesakkan, siswa-siswa lain hanya bisa terpaku di tempat. Wajah mereka berubah pucat karena terkejut dan kebingungan atas apa yang baru saja terjadi. Atmosfer di tempat latihan klan Runcandel tegang seperti dawai. Sebuah pertempuran peringkat akan segera pecah. Haitona Runcandel menggertakkan gigi, wajahnya dipenuhi amarah ekstrim saat berhadapan dengan adik laki-lakinya. Berbanding terbalik, Jin Runcandel hanya berdiri di sana. Sudut bibirnya sedikit terangkat dalam senyum tenang namun penuh tantangan. Upaya para kakak laki-laki untuk menekan adik bungsu mereka telah gagal total, membuat mereka menerima serangan balik yang menyakitkan. Perkembangan ini tampaknya membuat Z senang. Ia menyeringai licik dan puas dari balik kegelapan. Konfrontasi semakin rumit ketika posisi Kak Jin dalam kubu si kembar Tona diperkuat, membuat dia hanya bisa menggertakkan gigi karena geram. Berkat manuver politik terselubung ini, tindakan Jin tidak lagi sekedar ledakan tak terduga. Itu telah secara resmi ditingkatkan menjadi pertempuran peringkat, sebuah tradisi kuno dan brutal klan Runcandel. Itu adalah langkah yang sangat berani. Di tengah tempat latihan yang luas, di bawah tatapan semua orang, aura kuat meledak di sekitar Jin. Dia berteriak lantang, suaranya bergema di seluruh ruangan, membawa keagungan yang tak terbantahkan. Hai semua peserta pelatihan, dengarkan, aku adalah Jin Runcandel. Jin berteriak keras, kalian bisa mengarahkan pedang ke arahku, atau bahkan menyerang tiba-tiba seperti yang barusan kulakukan. Namun, jika kalian menunjukkan sedikit saja permusuhan kepadaku, aku takkan ragu menyerang balik. Pernyataan tegas itu membuat kerumunan kesatria biru putih terdiam, keringat dingin membasahi dahi mereka. Di tengah kekacauan dengan noda darah di lantai batu putih, sesosok berdiri tegak, pedangnya masih tersarung di pinggang. Suara berwibawa itu terdengar lagi, kali ini jelas menunjuk target. Jin Runcandel, putra ke-13, anak bungsu klan. Jin, dengan rambut hitamnya yang agak terkulai, menjawab dengan tenang, ya tetua. Tiba-tiba, tekanan mengerikan turun, bayangan besar Z Runcandel seperti gunung menjulang menelan ruangan. Mata merah menyala-nyala kemarahannya berkelebat dalam kegelapan, dan suaranya menggelegar seperti guntur, penuh ancaman sedingin es. Kau pikir kau berani melakukan hal seperti itu di hadapanku? Menghadapi amarah kesatria bintang 8 itu, Jin Runcandel tak gentar. Ia mengangkat kepala, mata biru mantapnya menatap lurus ke kegelapan, suaranya tegas dan jelas, ya. Keheningan menyelimuti aula, tekanan tampaknya sedikit mereda, digantikan oleh rasa ingin tahu yang berbahaya. Dari kegelapan, Z bertanya, suaranya melirih, mengapa? Si kembar Tona berdiri di belakangnya, wajah mereka memucat karena terkejut mendengar pernyataan berani itu. Karena saya yakin saya tidak melawan saudara Tona, kata Jin dengan tegas, melainkan Anda tetua. Mata tajam Z Runcandel tersembunyi di balik penutup mata merahnya, sedikit menyipit. Keheningan sesaat menyelimuti sebelum suaranya yang dalam dan serak terdengar, membawa sedikit keraguan dan juga kegembiraan. Kau bilang kau telah melawanku, menarik sekali. Begitu dia selesai bicara, aura emas cemerlang meledak dari tangan Z. Energi bergolak seperti guntur yang siap mengalir keluar, membuat ruang di sekitarnya seolah-olah hancur berkeping-keping. Pemandangan tiba-tiba berubah. Sekarang, keduanya berdiri berhadapan di aula besar yang luas dan kosong, dengan lantai ubin putih bersih yang dingin. Tekanan tak terlihat membebani ruangan. Z berdiri tegak, bayangannya memanjang di lantai, memancarkan aura pembunuh yang mengerikan. Jelaskan, suaranya bergema, sedingin es. Tergantung pada jawabanmu, aku mungkin akan memenggal kepalamu di tempat ini. Namun, menghadapi kematian yang sudah diambang mata, Jin tetap berdiri tegak, dengan ekspresi wajah yang luar biasa tenang.